persyaratannya kamu harus menggaul atau berhubungan intim dengan 7 perawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pawon Obrolan. Untuk kali ini kami akan membahas tentang Banaspati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan dimanapun kalian berada yang sudah mensupport channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang baru melihat video ini atau yang baru mau bergabung di channel ini, jangan lupa supportnya agar channel ini semakin berkembang dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya agar kawan-kawan tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan yang terupdate dari kami. Oke, kalau begitu kita langsung saja kita simak topik dan pembahasannya. Nah, jadi gini, mungkin orang-orang udah pada tahu nih tentang Banaspati itu bola api lah, semacam bola api. Nah, si Banaspati itu asal usulnya itu kayak gimana sih, A? Nah, ya kita Ngagetin baik. maksudnya Ya, maksudnya gitu, A. Asal-usul. Asal-usul Banaspati itu munculnya gitu. Kenapa bisa disebut Banaspati atau si bola api itu? Awalnya kayak gimana? ya, gambaran pertama malah sebenarnya dari emosi seseorang ya. Iya. Tapi asal usulnya boleh ceritakan. Iya, silahkan. Jadi ceritanya ada kisah seorang keluarga dulu tuh dia terkenalnya miskin banget, sampai berhari-hari berbulan-bulan pokoknya terkenal paling miskin di antara yang lain, keluarga lain. Suami istri tersebut memiliki 3 anak. Yang pertama laki-laki, dan yang kedua dan ketiga itu perempuan. Jadi laki-laki 1, perempuan 2. Pas beberapa tahun kemudian, anak yang laki-laki yang pertama ini tumbuh dewasa. Dia memiliki atau memikirkan atau melihat keluarganya, kok keluarga saya ini kasihan amat, miskin, beda sama yang lainnya. Makanya dia berpikiran ingin merubah nasib atau ingin mengangkat derajat keluarganya. Akhirnya dia berpikir untuk mengangkat derajat keluarganya, dia ingin cari kerjaan atau usaha. Akhirnya dia pamit minta restu sama kedua orang tuanya. Pak, saya ingin mencari pekerjaan ke kota. Nah, kata bapaknya, emang kamu mencari pekerjaan ke kota itu sebenarnya tujuan kamu buat apa? Kata anaknya menjawab, saya satu, tujuan saya hanya ingin mengangkat derajat keluarga ini, Pak. Oh, ya udah. Bapak cuman berpesan, hati-hati, Nak. Soalnya di dalam kota banyak orang yang semacamnya sudah kaya,
melalaikan apa yang dulu dia inginkan, menjadi sombong. Yang dulunya ingin mengangkat derajat keluarga akhirnya menjadi sombong dan semena-mena. Bahkan banyak orang yang lupa daratan. Anak tersebut insya Allah, Pak, makanya saya minta doa restunya supaya saya benar-benar bisa mengangkat derajat dan martabat keluarga ini. Singkat cerita, akhirnya diizinkanlah anak tersebut untuk mencari pekerjaan atau merantau ke kota. Setelah pergi merantau, entah itu dari mana asal usulnya tidak tahu, dia diangkat atau menjadi pegawai atau prajurit kerajaan. Setelah menjadi prajurit kerajaan, dia itu seperti orang yang sedang naik daun dan kayak nasibnya bagus lah. Semakin hari semakin minggu terus sampai berbulan-bulan dia gajinya semakin naik terus. Dia selalu mengirim keluarganya, tapi jarang untuk menemuinya. Nah, dari situ keluarga yang di kampung atau yang di desa yang dulu miskin, setelah anaknya bernasib bagus karena mungkin perniatannya gitu ikhlas atau benar-benar ingin mengangkat derajat orang tua, didengar oleh Allah Tuhan, dikabulkanlah. Akhirnya orang tuanya itu memiliki rumah yang mewah, hidup kecukupan, semua serba ada. Dari situ timbullah orang-orang atau tetangga-tetangga yang hatinya merasa dengki dan iri. Banyak yang bertanya-tanya dari mana kekayaannya, kok bisa jadi kaya, emang anaknya di sana kerja apa. Wah, pokoknya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dengki sama keluarga tersebut. Singkat cerita, ada seseorang yang benar-benar iri, dengki. Dia mendatangi seorang pintar atau semacam kayak dukun. Nah, dari situ ngobrol, saling memberitahu lah gimana caranya begini-begini supaya orang keluarga itu tuh bangkrut. Kata dukun tersebut, jalan satu-satunya dibunuh. Akhirnya entah gelap mata atau gimana, orang yang dengki itu menyetujuinya, terus berkata, gimana caranya, Mbah? Ke dukun tersebut, gampang, serahkan saja kepada saya. Sedangkan dukun tersebut memang benar-benar tidak diragukan lagi keilmuannya. Akhirnya setiap bulan anaknya masih mengirimkan uang gajiannya lah, tapi menyuruh temannya atau bawahannya lagi yang mengantari ke keluarganya.
Awal-awal setiap bulan dia yang mengirimi, tidak terjadi apa-apa, bahkan sampai kehidupannya kaya ini segala macam, bahagia. Anaknya mendengarnya bahagia juga. Nah, pas suatu hari ketika bawahannya ini mau mengirim uang dari anaknya ke keluarganya, tidak tahunya keluarganya ada yang meninggal, 2 orang. Orang tuanya, ibunya yang meninggal, sama adik perempuannya yang meninggal. Jadi tersisalah bapaknya sama adik perempuannya lagi, 1 lagi. Setelah tahu orang tuanya meninggal, dia langsung melaporkan ke anaknya atau ke atasannya tersebut bahwa, Pak, orang tua Anda sudah meninggal sama adik Anda, ibu Anda, adik perempuan Anda. Dari situ dia menangis menjadi-jadi dan meratapi sedih. Akhirnya maklumlah, bertahun-tahun dia tidak pulang-pulang, merantau terus demi keluarga, mengangkat derajat keluarga yang dulunya miskin. Akhirnya dia pulang. Ketika di jalan atau pas mau pulang, sebelum sempat ke rumah, bapaknya meninggal. Pas nyampe di rumah, makin sedihlah pemuda tersebut. Sudah pertama kehilangan ibu sama adik perempuannya. Pas dia nyampe di rumah, bapaknya yang meninggal. Dari situ dia benar-benar merasa kacau, sedih, bercampur aduk. Bahkan dia meratapi, kenapa pernyataan saya ini ingin menyenangkan orang tua dan keluarganya, kenapa kok jadi begini? Akhirnya pergilah ke orang pintar. Berarti tinggal adanya dong. Ya, dilihatilah atau dikasih tahu sama orang pintar tersebut bahwa kematian keluarganya tidak wajar akibat disantet seseorang. Dari situ dia murka mendengarnya dan ingin membalaskan dendam. Berhubung orang atau dukun yang menyantet keluarga ini sakti, ilmunya lumayan tinggi. Orang pintar yang datangi sama pemuda ini tidak sanggup. Dia angkat tangan, tidak bisa membantu karena saking hebatnya orang dukun santetnya. Udah, cari aja yang lain. Dia pergi mencari, nggak taunya ketemulah ada dukun yang sanggup atau memberitahu dia bahwa bisa melawan. Akhirnya kata dukun tersebut, baiklah, saya bisa menolong kamu, tapi apakah kamu bisa memenuhi persyaratannya? Kata pemuda tersebut, apa persyaratannya, Mbah? Persyaratannya, kamu harus menggaul
atau berhubungan intim dengan 7 perawan. Setelah ketujuh perawan ketujuh terakhir, kamu bunuh dan minum darahnya. Dari situ dia merasa bingung, karena dia ini sebenarnya orang baik. Pemuda tersebut benar-benar orang baik. Dia bingung kenapa yang awalnya dia ingin mengangkat derajat keluarga dan atau orang tuanya, kok menjadi seperti ini. Setelah dipikir-pikir, ya udahlah, yang penting saya ingin membalas dendam. Singkat cerita, dia sudah berhasil menyetubuhi 6 perawan. Tinggal satu lagi, perawan satu lagi. Akhirnya perawan yang terakhir yang dia disetubuhi ketahuan oleh orang tua perempuan tersebut. Dengan panik, dia langsung membunuh orang tuanya sekaligus perempuan tersebut, dan diminumlah darah. Selagi pas dia meminum darah perempuan tersebut atau perawan tersebut, datanglah orang dan melihatnya. Saking takut kelihatan orang, dia lari di tengah hutan dan menangis. Menjadi-jadi dia merasa bingung, bersalah ia, memiliki dendam ia, pokoknya campur aduk lah. Akhirnya berhari-hari dia di hutan, duduk di sebuah pohon besar, di bawah pohon besar. Dia duduk di situ sambil menangis dan merenungi antara salah dan dendam. Akhirnya datang seorang kakek-kakek berjenggot panjang menghampirinya. Ada apa? Saya siap membantu kamu. Siapa kamu? Tanya pemuda tersebut. Kakek menjawab, tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, saya tahu masalah kamu. Tapi pemuda tersebut masih penasaran sama si kakek yang datang tiba-tiba. Akhirnya si kakek bertanya sama pemuda tersebut, benar kamu ingin tahu siapa saya? Berubahlah wujud si kakek ke wujud aslinya, yaitu sosok Wowo atau Gondoruo. Kita panggil aja Wowo. Menyerupai si kakek. Iya. Akhirnya terkejutlah pemuda tersebut. Hah? Gondoruo? Kata Gondoruo tersebut. Iya, inilah wujud asli saya. Saya siap membantu memusnahkan atau
membalaskan dendammu, asalkan kita bersatu. Karena dukun tersebut sangat sakti. Kalau kita bersatu, pasti kita akan bisa mengalahkan, kata si Wowo tersebut. Dari situ pemuda itu yakin dan mencobanya. Terus bertanya, gimana caranya? Kata si Wowo tersebut, duduklah di bawah pohon itu, pejamkan matamu, tenangkan pikiranmu, lihat apa yang kau lihat, rasakanlah apa yang kau rasakan. Akhirnya menurutilah pemuda tersebut, langsung memejamkan matanya. Setelah berjam-jam menutup mata dan berkonsentrasi, berusaha menenangkan pikirannya yang tadinya menggebu-gebu dengan rasa sedih, bersalah, dendam, campur aduk. Akhirnya dengan tenang si Wowo menunjukkan semacam kisah atau gambaran tentang membunuh, siapa yang membunuh dan cara matinya keluarga yang sangat sadis. Akhirnya dengan emosi yang bertambah, dia masih memejamkan mata. Saking emosi, semua tubuhnya berwarna merah. Saking benar-benar merah melihat kejadian saat semua keluarganya mati, dari ibunya, adiknya, bahkan terakhir ayahnya. Langsung digambarkan atau diperlihatkan kematiannya. Dengan emosi sangat besar, dia langsung membuka matanya setelah semuanya pada merah, semacam kayak penuh amarah. Pas membuka mata, matanya pun memerah. Nah, dari situlah si Wowo di dalam hati, nah sekaranglah waktunya saya masuk ke tubuhnya. Akhirnya si Wowo pun masuk ke tubuh pemuda tersebut. Tambahlah kekuatan si Wowo sama amarah pemuda tersebut, campur aduk energinya menjadi satu. Akhirnya bergejolak, timbullah tanpa tahu datangnya dari mana, langsung datanglah yang namanya berwujud bola api. Jadi dari bentuk manusia jadi bulat gitu. Ya, jadi udah dirasuki oleh si Wowo. Jadi kekuatan si Wowo sama emosi dendam membara ini bener-bener melebihi, melampaui batas. Nah, akhirnya berbentuklah yang namanya bola api yang sekarang ini dinamakan Banaspati. Nah, itulah asal usul yang namanya Banaspati. Tapi itu Banaspati itu kan salah satu juga apa ya namanya, senjatanya dukun bukan? Iya, Berarti bisa dikuasain. itu juga bisa dikuasain oleh dukun, bisa. Kebanyakannya sih orang yang menguasai
Banaspati untuk ilmu-ilmu hitam. Terus ada lagi cerita tentang gimana caranya menguasai Banaspati. Gimana? Waktu dulu juga pernah ada dua orang. Jadi zaman dulu ada zaman semacam penjajahan lah, semacam kayak Jepang. Nah, di situ ada masalah perdagangan. Nah, ada waktu dulu yang namanya VOC kalau nggak salah. Jadi yang ini masalah perdagangan segala macam dulu waktu masalah zaman Jepang apa Belanda itu, nggak taunya yang namanya VOC ini dia yang memiliki VOC ini dia itu ingin memiliki keuntungan yang lebih besar. Gimana caranya nih, selain dari ngambilin pajak-pajak perdagangan masyarakat. Kalau sekarang mah sekarang pasar atau gimana? Bukan, Beda. bukan. Jadi semacamnya apa ya? Yang punya wilayah. Bukan. Jadi VOC itu kayak semacam kayak orang berdagang segala macam. Dia ke store situ atau gimana gitu tuh, dan dia ngambil keuntungan gitu tuh dari hasil penjualan tersebut. VOC apa sih ininya, lupa itu. Nah, singkat cerita, dia ingin mendapat keuntungan besar. Gimana caranya? Bukalah yang namanya rumah judi. Rumah judi dibuka oleh pemerintahan VOC tersebut. Banyak rumah judi-judi. Akhirnya di situ ramai setiap harinya, setiap malamnya, buka jam 7 sampai malam. Dari situ keuntungannya lebih besar, bahkan menyebar ke pelosok-pelosok desa segala macam. Nah, ada sebuah desa yang terkenal, dua orang semacam orang kaya. Dia paling terpandang dalam perdagangan, bahkan dia paling terpandang juga, paling terkaya, paling hebat lah gitu tuh dalam dunia judi. Bertarunglah dua orang tersebut. Akhirnya bertarung besar-besaran, kalahlah. Yang satu bernama Mamang, yang satu lagi siapa lupa namanya tuh. Akhirnya si Maman ini kalah. Pulang, keesokan hari didatangi ada kakek-kakek yang datang ke kedainya, berkata sama si Maman, apakah kamu ingin menang berjudi? Si Maman tidak mempercayainya, karena pada saat itu banyak orang yang bilang seperti itu tapi pembohong. Kata Maman, udah sana kamu pergi, mengusirnya. Saya tidak mau mendengar omongan kamu. Nah, sebelum si kakek ini pergi, dia bilang ke Mama, kamu malam ini akan kalah. Kamu akan kalah lagi. Pergilah si kakek tersebut. Akhirnya malam Mama pergi lagi menantang lawannya itu dengan
percaya dirinya si Maman, ingin membalaskan kekalahan kemarin. Dia besar-besaran lagi taruhannya. Akhirnya kalah. Dari situ dia pulang dan teringat apa omongan si kakek tersebut. Oh, benar kata si kakek. Keesokan hari si Maman nyari-nyari si kakek. Awal nunggu di rumahnya nggak datang-datang sampai siang hari. Bahkan keesokan hari si kakek pun nggak datang. Saking penasarannya atas si Maman. Sebelum saya nemuin si kakek, saya tidak akan main dulu. Kotaunya dia nyari, ketemu si kakek itu ada di kedai lawannya. Langsung disamperi, langsung didatangi, dipegang tangannya, langsung dibawa pergi oleh si Maman dan dibawa ke rumah si Maman. Kata si Maman, "Kek, bagaimana saya supaya menang judi?" Kata si kakek, "Kamu baru percaya sama saya?" Nah, kata si Maman, "Ya, saya percaya. Baiklah, kalau kamu ingin menang, kamu harus mandi kembang 7 rupa." Diturutilah apa kata si kakek. Enggak taunya udah dituruti apa kata si kakek, mandi kembang 7 rupa, motong ayam segala macem lah buat sesajen. Malamnya dengan pedeknya dia datang ke meja judi, menantang lagi lawannya tersebut. Terakhir itu dia benar-benar mempertaruhkan hampir semua kekayaannya. Enggak semua, hampir semua kekayaannya yang dia punya. Karena dia yakin dia bisa menang karena sudah bertemu si kakek. Tanpa diduga dia kalah lagi. Lagi ditipu Ya, si kakek. dari situ dengan rasa kecewa dia pulang dan berniat untuk mencari si kakek, untuk membunuhnya. Tapi si kakek ditunggu berhari-hari, dicari kemana, tidak datang-datang dan tidak bertemu. Akhirnya berhari-hari Maman sudah tidak datang-datang lagi ke tempat judi karena kekayaannya tinggal rumah dan sawahnya saja. Semua habis. Akhirnya si kakek datang ke rumah lawannya tersebut yang sedang merayakan kemenangan dari kemarin-kemarinnya, sedang menghitung hasil penjualan dari kedai-kedai barunya ini yang dapat dari si Mama. Pokoknya semakin kaya aja itu orang. Didatengin oleh si kakek malam-malam. Pas kata yang lawannya ini, "Siapa malam-malam ketok-ketok pintu ke rumah ini?" Pas dibuka si kakak, "Lah, ada apa kek? Kok malam-malam bertamu ke rumah saya?" "Saya hanya ingin memberitahu kamu saja." "Emang memberitahu apa?" "Ada orang yang mau membunuh kamu." "Siapa?" "Udah, masuk aja dulu." Diajaklah masuk si kakek tersebut. "Siapa yang mau membunuh saya? Siapa yang berani?" Nah, si kakek bilang, "Maman yang mau membunuh kamu dengan cara disantet. Kamu akan
Maman sedang mempelajari ilmu santet tingkat tinggi. Herannya, yang melawan si Maman ini, yang orang kaya ini, dengan cepat dan mudahnya mempercayainya. Pantesan akhir-akhir ini saya tidak melihat si Maman di meja judi. Padahal emangnya si Mamannya sudah kehabisan harta, Bangkrut. udah bangkrut. Jadi apa ya, Semacam- diadu domba Nah, gitu. semacamnya diadu domba. Akhirnya si orang tersebut bilang ke si kakek, terus kayak gimana untuk menanganinya, untuk melawannya? Kamu harus mempelajari ilmu hitam tingkat tinggi. Ilmu apa? Banaspati. Gimana caranya, Kek? Hanya ikut saya. Akhirnya dia mengikuti apa omongan si kakek. Pergilah malam hari ke suatu air terjun. Kata si kakek, kamu duduklah di bawah air terjun itu dan bawalah batu ini. Jika ada bola api datang, kamu lemparilah dengan batu. Akhirnya menuruti apa kata si kakek, dia duduk menyiapkan batu yang untuk dilempari. Berjam-jam dia duduk di situ semedi atau bertapa. Muncullah Banaspati dari sebuah pohon besar, dan dia melihat begitu terang, bahkan semakin terang. Pas dia lihat, wah ini yang namanya bola api itu tuh. Dia lempari dengan batu. Semakin marah bola api atau Banaspati itu, langsung memakan atau membakar orang tersebut. Bahkan minta tolong, tidak ditolong oleh si kakek. Si kakeknya mundur, dan di balik pohon dia sambil duduk bersila sambil berbaca-baca, entah tahu baca apa, tidak tahu. Akhirnya anak orang tersebut, orang kaya tersebut, datang dan mencarinya. Awalnya banyak anak buah atau bawahan-bawahan orang kaya ini nih mencarinya. Kata anaknya dan istrinya, tadi pergi sama kakek-kakek di hutan di dekat, katanya mau ke air terjun. Akhirnya disamperin sama orang-orang, bahkan sama anaknya juga. Nah, singkat cerita, bertemulah si kakek, tapi ayahnya sudah mati, sudah gosong lah sama Banaspati. Datanglah, Kek, kata anaknya tersebut, mana bapak saya? Dengan tenangnya si kakek menjawab, maaf nak, bapak kamu tidak tertolong. Bapak kamu mati terbakar santetnya si Maman. Dari situ warga yang mendengar bahwa bapaknya anak ini dibunuh oleh si Maman langsung menyerbu rumah si Maman. Tanpa pikir panjang, si Maman ditarik dari rumahnya, dipukuli, bahkan diikat tangan dan kakinya, diseret pakai kuda keliling pasar. Dan sampai di tengah-tengah pasar, si Maman dipukuli massa sampai tulang rahangnya potong. Dia tidak bisa berbicara apa-apa,
Datanglah si kakek tersebut, bakar dia. Akhirnya warga semua ikuti apa perintah si kakek. Karena kata si kakek, jika orang ini tidak dibakar, dia tidak akan pernah bisa mati, atau dengan cara dibakarlah santet Banaspati itu akan musnah. Langsung diikat di pohon di dekat air terjun, diikat. Warga semua membawa kayu bakar, dikelilingi badan Cimaman pakai kayu bakar, langsung dibakar sampai tubuhnya kebakar. Dia tidak bisa teriak karena rahangnya sudah potong atau patah. Akhirnya mati. Semua warga sama anaknya lega karena sudah membunuh bapaknya dan orang yang terkaya di kampung itu. Sebenarnya ngotaknya Si kakek tersebut, akhirnya si anak tersebut mendatangi si kakek. Maaf kek, sebenarnya kakek ini siapa? Kata si kakek, kamu tidak perlu tahu nak. Terus nama kakek siapa? Panggil saja saya kakek. Oh baiklah kek. Pulanglah semua warga setelah menyaksikan kematian si Mamang dibakar. Semua pulang, si kakek pun pulang. Seperti kayak orang-orang DA kampung semua itu pada pulang warga. Tapi setelah itu malamnya si kakek datang ke hutan itu lagi, ke air, di bawah air terjun itu lagi. Dia sambil bawa ayam, bawa telur dan sesajen lainnya. Di situ potong ayam segala macam. Dia sambil membaca apa nggak tahu, mantra. Keluarlah Banaspati. Sampai terang, si kakek terus tidak membuka mata, terus membaca mantra. Akhirnya sampailah Banaspati di atas kepala si kakek. Tapi Banaspati itu tidak memakan atau membakar si kakek, malah tangan si kakek mengulurkan tangannya ke atas, kedua tangannya ke atas, dan Banaspati pun ada di tangan si kakek, dan membuka mata si kakek. Dengan tenang dan bahagianya si kakek mengucapkan, akhirnya saya bisa menaklukkan kamu, wahai Banaspati. Nah, kata si kakek, dengan cara inilah kamu bisa saya taklukkan. Dengan cara apa? Yaitu satu orang harus dimakan atau dibakar Banaspati, dan satu orang harus dibakar hidup-hidup di daerah Banaspati. Setelah si kakek menguasai ilmu tersebut atau Banaspati tersebut, dia pergi menghilang entah kemana. Nah, itulah yang bisa diungkapkan atau gimana caranya Banaspati bisa dikuasai. Mungkin kalau sekarang versinya beda atau gimana, ya walau alam. Tapi pertama kali asal mulanya si dukun atau orang yang bisa menguasai Banaspati itu seperti itu. Karena Banaspati itu benar-benar ilmu yang tingkat tinggi. Sekali kena itu pasti orang mati. Jadi seperti itu ya Banaspati itu Ya, kurang lebihnya. kurang lebihnya itu juga sepengetahuan AA ya
Kalau misalkan ada yang lebih tahu lagi, ya silahkan, entah komen atau takutnya salah omong atau wah ini gini-gini, ada yang beda pendapat, silahkan aja komen aja. Intinya mah kurang lebihnya dari penjelasan ini mohon maaf dan tolong komentar aja kalau ada kekurangan atau kelebihan dari penjelasannya. Ya udah, mungkin pembahasan Pawon Obrolan malam ini segitu aja seperti biasa. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Ya udah, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.